Amin, merupakan sebuah pujian yang penuh dengan berkat. 주님의 이름만이 높이 거룩히 받으시는 예배 되기를 바랍니다. 신앙 Mari kita 고백합니다. mengakui iman kita, 주는 Yesus adalah 그리스도시요 Kristus, anak Allah yang 살아계신 hidup. 자들이 있습니다. 아멘. 우리 해외 Dan 신도들 juga mari kita memberikan salam dimanapun saudara berada kepada saudara di sebelah Anda, 성도님은 선택받은 사람입니다. bahwa saudara adalah umat pilihan Allah. 이들의 말씀 가지고 너 Firman hari ini 하나님의 berjudul, 사람아라는 Engkau 제목으로 manusia Allah. 드립니다. 자, 오늘은 우리 CTS 우리 썬데이 생방 주일로 예배를 드리고 있습니다. Jadi 이분은 이미 벌써 생방이 나가고 이제 또 ibadah pada hari ini disiarkan langsung di CTS. 특별한 그런 하나님의 은혜가 임하는 주일이 되기를 바랍니다. Dan saya berdoa supaya hari ini bisa menjadi ibadah yang penuh dengan syukur. Hari ini kita akan menyelesaikan kitab 1 Timotius dan memulai membahas kitab 2 Timotius pada pertemuan berikutnya. Firman utama ini adalah bagian di mana Rasul Paulus memberikan nasihat terakhir secara pribadi kepada Timotius. Dan secara khusus ketika memanggil Timotius, Paulus menggunakan sebutan yang unik. Engkau manusia Allah. Sebenarnya ini adalah sebutan yang luar biasa. Pada zaman Perjanjian Lama, sebutan ini hanya diberikan kepada hamba dan nabi Allah yang istimewa, seperti Musa, Samuel, Daud, dan Elia. Namun, setelah Yesus datang, sebutan ini berubah menjadi panggilan bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus disebut sebagai manusia Allah. Ketika saudara bercermin, saudara boleh mengucapkan ini kepada diri saudara sendiri. Kamu adalah manusia Allah. Saudara adalah manusia Allah. Manusia Allah ini merupakan sebuah identitas rohani yang harus dimiliki oleh kita semua yang telah menjadi anak-anak Allah. Dalam kata manusia Allah terkandung 4 makna. Manusia Allah adalah orang yang dimiliki oleh Allah, orang yang melakukan pekerjaan Allah, lalu orang yang menyatakan kuasa Allah, dan orang yang memuliakan Allah. Jadi dengan kata lain, dia adalah orang yang memiliki identitas rohani yang jelas sebagai anak Allah dan menggunakan otoritas sebagai anak Allah yang mengemban misi penyelamatan jiwa yang diinginkan dan disukai oleh Allah. Jika diungkapkan dengan pesan utama, ia adalah seperti Kaleb yang dengan mata iman melakukan tantangan perjanjian menuju tanah perjanjian. Jadi melalui hal ini semakin kerajaan Allah diperluas, semakin besar pula kemuliaan bagi Tuhan. Dan sebenarnya memiliki setiap anak Allah, mari kita memberikan salam kepada saudara di kiri saudara. Saudara adalah anak milik Allah. Kalau orang yang tidak percaya, dia tentu saja adalah milik iblis. Tetapi karena sudah percaya kepada Tuhan, dia adalah milik Allah. Karena orang yang tidak percaya adalah orang-orang yang menurut ucapan-ucapan iblis, hanya peduli pada standar diri sendiri. Mereka tertipu oleh ucapan-ucapan iblis.
불려지는 데는 Kalau dipanggil sebagai manusia Allah, 이 말을 할 때 하나님의 사람 부담스럽다. 부담이 kalau 되는 melihat kata-kata ini saja, mungkin saudara pasti akan merasa terbeban. 자신의 환경이 자신의 수준이 Karena ketika melihat keadaan, situasi, dan cara hidup mereka, mereka sama sekali merasa tidak layak. 너무 부담스럽다. 다른 사람도 있을 거예요. Banyak sekali orang yang berpikiran seperti itu. 잡은 이 Namun, orang beriman yang berpegang pada perjanjian tidak boleh kecewa dan putus asa karena keadaan masa lalu 실망하고 atau saat ini. 이 사단 속삭임이에요. Itu adalah tipuan dari iblis. 부르셨다. Kalau 부르셨다라는 것은 Allah sudah memanggil saudara, 지금의 환경, 내 수준, 내 능력 상관없이 jadi tidak ada hubungannya dengan masa lalu saudara atau keadaan saudara. Saudara saat ini sudah menjadi milik Allah. 나를 부르셨다. Dan untuk memberikan perkabaran Injil, Tuhan sudah memanggil saudara. 이런 부른다면 학박사들, 이 장관들 이런 사람 불러야지. 거의 안 믿잖아요. 그거 아니에요. Kalau melihat standar yang seperti itu, seharusnya Tuhan memanggil orang-orang yang memiliki jabatan atau orang-orang yang penting. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak percaya. 왜 그 사람들을 중요한 제자로 삼느냐고, 사도를 세우냐고요. Saudara bisa melihat bahwa murid-murid Yesus bukanlah orang-orang yang penting pada saat itu. 그런 중요한 표현이 있습니다. 그것이 바로 오늘 바로 나의 남은 인생에서 바로 오늘이 제일 좋은 날이다. Saudara harus merenungkan perkataan ini bahwa hari ini merupakan hari yang paling baik, hari yang paling penting dalam kehidupan saudara. 보세요. 오늘이 Coba saudara pikirkan baik-baik. 가장 젊은 날이 맞습니까? Bukankah hari ini adalah hari yang termuda dalam hidupan saudara? 정을 가지고 Jika demikian, 언약 inilah hari terbaik untuk menghadapi tantangan perjanjian dengan semangat terbesar. 여러분 스스로 한계를 만들지 마세요. Jangan membatasi diri saudara sendiri. 나는 아는 게 없었어. Saya tidak bisa apa-apa, saya tidak memiliki apa-apa. 상관없다니까요. Itu tidak ada hubungannya. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Memang benar, saya dan saudara tidak memiliki kemampuan, tetapi karena Tuhan Allah berada di dalam saudara, Dia yang memampukan saudara untuk melakukan segala perkara. 만들지 말고 그리스도 예수의 권능을 힘입어서 매일매일 순간순간 언약적 도전해 보시기 바랍니다. Saya berharap supaya saudara bisa menantang iman tiap-tiap hari. 아들 디모데에게 Seperti firman pada hari ini, Rasul Paulus memberikan dorongan dan kekuatan kepada anak rohaninya, 권면하고 있습니다. Timotius, dan serta menasihati bagaimana menjalani hidup yang layak sebagai manusia Allah. Saya memberkati saudara supaya diberkati sebagai manusia Allah dan menikmati waktu penuh saat ini. Subjudul yang pertama adalah pertempuran iman yang baik. Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius tentang kehidupan sebagai orang Allah melalui 4 kata kerja utama. Pertama, ia menyebutkan 사도 바울은 디모데에게 크게 4가지 동사를 가지고 하나님의 사람으로서 삶을 말하고 있잖아요. 첫째는 Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius tentang kehidupan sebagai orang Allah melalui 4 kata kerja utama. Pertama, ia menyebutkan bahwa 하나님의 sebagai orang Allah ada hal-hal yang harus dihindari. 바른 교훈을 따르면서 자신의 사리 사욕을 챙기는 것과 자족할 줄 모르고 재물에 대한 탐욕 Hal ini dijelaskan dalam 1 Timotius 6:3-10, yaitu mengikuti ajaran lain yang bukan firman Allah sambil mengejar kepentingan diri sendiri, tidak tahu bersyukur, dan terjerat dalam keserakahan terhadap harta. 앞에는 그토록 Rasul Paulus menyebutkan dalam ayat 10 bahwa cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. 마음을 빼앗는 이상한 힘이 있어요. Banyak orang terperangkap dalam masalah uang dan menjadi begitu tak berdaya di hadapan uang karena memiliki kekuatan aneh yang dapat merebut hati manusia. Dalam Matius 6:24, Yesus berkata, "Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." 재물이
Ini bukan berarti harta itu setara dengan Allah, tetapi harta memiliki kekuatan bukan hanya untuk mengendalikan manusia, melainkan juga membuat manusia menentang Allah. Karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk menjalani hidup beriman dengan pandangan Alkitabiah tentang harta dan masalah ekonomi. Kalau mereka yang memiliki pandangan ekonomi yang sesuai dengan Alkitab, selalu memiliki kesadaran sebagai pengelola atas harta yang mereka miliki. Contoh nyatanya adalah Daud. Dan tokoh kaya seperti Rockefeller pun pada hari peresmian gereja Riverside di New York memberikan ucapan syukur seperti Daud. 한 5천 개 세웠는데 그 중에서 뉴욕에 있는 리버사이드 교회를 가봤는데 이 헌당할 때 이 록펠러가 한 말이 똑같이 다윗이 한 말처럼 했어요. 주께서 Yaitu, 받은 kami hanya memberikan kepada Tuhan apa yang telah kami terima dari Tuhan. 주신 거 하는 거 들었을 뿐입니다. 영계 저 성도는 이렇게 자기를 위하여 Supaya seluruh jemaat gereja Yewon diharapkan menjalani kehidupan yang kaya di hadapan Allah, bukan sebagai orang bodoh yang menimbun harta untuk diri sendiri. 그래서 볼 때는 저분이 뭐 수십억, 수백억, 수천억 Dulu kaum Puritan selalu takut memiliki sesuatu lebih dari yang diperlukan. 천주도 성도들은 Oleh karena itu, mereka mengakui apa yang diberikan lebih dari kebutuhan kita membawa dua tanggung jawab, yaitu satu, ucapan syukur, dan yang kedua, 필요 이상으로 untuk 주어진 것은 berbagi. 우리에게 두 가지의 책임을 묻는다. 첫째, 감사해야 할 것을 감사해야 될 책임이 있고, 둘째, Dan yang kedua, 나눠야 할 책임이 있다. tanggung jawab untuk berbagi, 나눠야 될 책임. bersyukur, dan juga berbagi. Dan 기부 문화, 청교도는 inilah alasan mengapa budaya donasi begitu berkembang di Amerika yang didirikan oleh kaum Puritan. 나라를 위해서 Kita harus mengaktifkan budaya pemberian rohani demi kerajaan Allah. 예수님께서도 Yesus juga menetapkan hidup seperti ini dalam Matius 6, 19-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi di mana engat dan karat merusak dan pencuri membobol serta mencuri. Tetapi kumpulkanlah harta bagimu di sorga, 해하지 못하며 di mana engat dan karat tidak merusak dan pencuri tidak membobol serta mencuri. Saudara-saudari seiman, Yesus sendiri mengajarkan kita akan mengumpulkan harta di sorga. Jadi bukan hanya untuk saudara, karena pengorbanan demi perluasan kerajaan Allah tidak akan pernah menjadi sia-sia. 오직 너를 위하여 오늘 10태에서 구원 작정을 합니다. 작정을 하는데 많이 하란 말이 아닙니다. 너를 위하여 하나님 앞에 너 수준 되는 대로 커피 한 잔 값이라도 하나님께 작정을 해라. Jadi kita akan 나라 확장을 위해서 얼마나 귀한 겁니까? mengumpulkan donasi untuk CTS juga hari ini karena mereka akan memberikan ini kepada orang-orang yang tidak mampu di luar sana untuk memperlebar kerajaan Allah, untuk melakukan perkabaran Injil di negara-negara yang miskin. 여러분의 헌신은 결코 헛되지 않습니다. 여러분의 희생은 영원한 상급이 될 것입니다. Karena 둘째로 바울은 하나님의 dan yang kedua, Paulus berbicara tentang hal-hal yang harus diikuti oleh manusia Allah, yaitu kebenaran, kesalehan, iman, kasih, kemurahan, dan kelemah lembutan. Orang yang dibenarkan karena percaya kepada Yesus Kristus harus menjalani hidup yang saleh. 닮아가는 것을 말합니다. Kesalehan berarti meneladani sifat Allah, dan iman berarti memiliki kesetiaan yang hanya percaya dan taat kepada Allah sampai akhir hayat. 사람이 있어야 합니다. 그리고 Dan harus ada kasih yang rela mengorbankan nyawa demi Yesus Kristus. 지킬 수 있는 인내심, 믿음을 지킬 수 있는 인내심, 영적 인내가 필요합니다. 마지막으로 Dan selain itu, dalam segala kesulitan dan keadaan harus ada ketekunan yang memegang iman sambil memandang Yesus sebagai pengharapan yang hidup. Dan yang terakhir, kelemah lembutan berarti selalu bersikap pengertian dan memaafkan dengan lapang dada terhadap sesama. Karena hubungan antara manusia yang berdasarkan Injil harus dipulihkan. 그 사람이 잘못
못했다 할지라도 그렇게 할 수밖에 없었던 상황을 이해할 수 있는 것. Supaya saudara bisa paham kalau orang itu bersalah, itu karena mereka tidak ada 다 해결해 주는 것. hal yang lain yang bisa dilakukan 말이 있습니다. karena dia belum paham. 쉬운 수학은 Ada ungkapan seperti ini, matematika termudah adalah menghitung luka yang aku terima. 은혜를 계산하는 Sedangkan matematika tersulit adalah menghitung karunia yang aku terima. 내가 받은 Amin atau amin? 내가 기억해야 될 것은 기억하고 Jadi apa artinya? 기억하지 말아야 될 것만 Ini menyindir sikap manusia yang lupa 이거 버려야 되는 untuk mengingat kebaikan yang diterimanya. Tetapi justru terus menghitung kesalahan orang lain 남편이 dan 내게 luka yang mereka sebabkan, lalu menyimpan semuanya dalam hati. 버려야 할 것을 계산하고 버려야 할 것을 계속 계산 잘해. 그런데 은혜 받은 것을 계산을 잘 못해. Yang menyakitkan hati dihitung terus-terusan, tetapi yang sebagai kasih karunia tidak pernah dihitung. 인간의 모습이. Dan 복음의 본 manusia cenderung hanya ingin melakukan matematika termudah ini. 것이다. 벗어나. Menjadi orang yang sesuai dengan Injil, ya berarti melepaskan diri dari luka masa lalu 볼때 dan akar pahit. 눈으로 바라보시 바랍니다. 그래서 예수님은 다 용서했어. Dengan kata lain, ketika memandang sesama, marilah kita melihat dengan mata Yesus Kristus. Jangan sampai kehilangan kasih karunia keselamatan yang telah kita terima dari Allah. Saat ini kita bersyukur dan terharu oleh kasih karunia keselamatan itu. Dan yang ketiga, Paulus menekankan agar manusia Allah memperjuangkan pertempuran iman yang baik. Karena kehidupan iman adalah rangkaian peperangan rohani. Pertempuran kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini. 아니에요, 그거는. 영적 싸움, 영적 싸움. 그런데 안타깝게 Peperangan secara rohani. Namun sayangnya, meskipun kita tahu hal ini, kita seringkali lengah dan terjebak dalam pertengkaran emosional. Dan jika kita tidak membuka mata rohani dan tetap berjaga-jaga, ya kita akan mudah untuk tertipu. 본문에 싸우라는 이 말은요. Dalam teks hari ini, kata berjuang berasal dari kata bahasa Yunani, ogonisomai, yang berarti berusaha keras untuk menang dalam pertandingan seperti di Olimpiade. 아주 겸허하게 우리 허점을 파고 Kita tidak boleh setengah-setengah dalam melawan iblis, karena ia sangat licik 매일매일 dalam mencari celah kelemahan kita. Oleh karena itu, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, berperang dengan lengkap dari kepala sampai kaki. Kita harus bergantung pada kuasa Yesus Kristus. 복음의 신발까지 완전 무장이라. Pakai selengkap senjata Allah, pakai seluruh perlengkapan senjata Allah dari atas kepala sampai kaki. 예수 그리스도의 능력을 힘입어라. Bukan dengan kekuatan yang lain, tapi hanya dengan kekuasaan 영생을 취하는 Yesus Kristus. Dan yang terakhir, Paulus berkata kepada Timotius untuk memperoleh hidup kekal. 영생 얻었습니다. Apa artinya memperoleh kehidupan kekal ini? Sebagai anak Allah, melalui Yesus Kristus, kita sebenarnya sudah menerima hidup yang kekal. Namun, memperoleh hidup kekal bisa disalahartikan seolah-olah kita harus berusaha sendiri untuk mendapatkannya. Kalau seperti itu, ya semua agama juga mengatakannya, hanya dengan berusaha sendiri. 구원은 믿음으로 받습니다. Karena 그래서 믿는 자는 다 keselamatan adalah mutlak 영생. dari kasih karunia Allah. 노력 안 된다니까요. 하나님의 절대적인 은혜요. 하나님 뭐요? 선물이라. Karena itu merupakan hadiah 것이 아니니 dari Allah. Itu bukanlah merupakan 하십니다. 하나님의 dari apa yang saudara lakukan, tetapi itu merupakan hadiah dari Allah. 에필라브는 꼭 Dalam bahasa Yunani, epilambonai, 우리에게 주 yang berarti memegang erat-erat. Dengan kata lain, kita dipanggil untuk tidak melepaskan berkat hidup yang telah diberikan. 돌아가도록 Kita seringkali lupa dan kita seringkali
melakukan seperti hal-hal keagamaan. 이제 뭐 영생이 없어지 날아가 버리 좀 착각하도록 그래서 확신이 없도록 그래서 낙심하도록 Kita dibuat tertipu. Kita tertipu oleh 사단을 겸허하게 bujukan-bujukan iblis sehingga kita menjadi ragu. 보상된 신분인데 영원한 생명이 주어졌는데 Kalau sudah mendapatkan 세상 삶에서 hidup yang kekal dari Yesus Kristus, lalu apa yang harus ditakutkan? Apa yang perlu dikhawatirkan? 우리는 Bahkan ketika kita meninggal, kita tetap di sorga. Bukankah itu sudah selesai? 순교자들은요 순교당할 때 떨지 않았습니다. 찬송 부르는 것 같아요. 깡패 두목 이마수는요 사형받으러 가는 순간 똥오줌을 다 쌌어요. 너무 떨려가지고 Ada seorang misionaris 그건 육체로 사는 사람들은 그랬어요. 영적 사람 찬양 부르고 yang ditangkap oleh para penjahat. 성도 여러분 Dan ketika ia ditangkap, ia memujikan pujian kepada Tuhan. 그리스도가 다 해결했습니다. 영생을 누리는 사람은요 그래서 서로 Orang yang menikmati kehidupan kekal itu tidak akan mudah tersandung oleh hal-hal yang kecil. 본론을 향하여 믿음에 도전하라. Saya berharap supaya saudara bisa menantang kehidupan seperti yang terfokus kepada iman, seperti Kaleb. Mereka berdoa meminta tanah perjanjian yang telah dijanjikan itu sekarang juga. Mereka dengan yakin menyatakan bahwa dengan disertai Allah, mereka pasti akan memperolehnya. Mereka bertarung dalam medan yang telah diberikan oleh Tuhan dan berkata, Allah telah memberikan tanah itu kepada kita. 25년 한 사람도 빠짐없이 이런 언약 성체 정인으로 당당히 서시기를 Dan saya memberkati seluruh gereja Yeon agar dapat pada tahun 2025 tanpa terkecuali berdiri sebagai saksi yang percaya dan berani atas pemenuhan perjanjian ini dalam nama Tuhan. 그들을 향하여 선한 정언을 하신 Pokok bahasan yang kedua, berperang melalui rohani yang terus berlanjut. 예수 그리스도로 나타나실 때까지 흠이 흠도 없고 책망받을 것도 없이 이 명령을 지키라. 사도 바울은 디모데에게 하나님의 사람으로서 Rasul Paulus menegaskan kepada Timotius bahwa memperjuangkan pertemuan iman yang baik sebagai manusia Allah bukanlah perkara yang sesaat, melainkan peperangan rohani yang harus terus berlangsung sampai hari kedatangan Tuhan. 아멘. 영적 싸움을 싸우라는 Amin. Dalam peperangan rohani kita, tidak ada gencatan senjata sama sekali. 그런 것 때문에 싸우지 말고 영적 싸움을 싸우라는 거지요. 모든 건 영적 Jangan berperang karena hal-hal kecil yang mengganggu hati saudara, tetapi berperanglah secara rohani, berperanglah secara 한국 전쟁 발발 75년 iman. 이었습니다. 지금도 우리나라는 Pada tanggal 25 Juni lalu adalah peringatan 75 pecahnya Perang Korea. Dan saat ini negara kita masih menjadi satu-satunya negara yang terbagi dan berstatus gencatan senjata di dunia. Dengan 불빛 대세를 철저히 Korea Utara yang belum berakhir. Oleh karena itu kita harus selalu siaga karena tidak tahu kapan dan apa yang akan terjadi. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Rasul Paulus secara khusus menegaskan bahwa nasihatnya bukan berasal dari manusia, melainkan dari Allah. Dengan menyebutkan Allah dan Yesus sekaligus. Allah yang menghidupkan segala sesuatu. Di sini berarti Allah yang menciptakan langit dan bumi serta mengatur hidup dan mati, kebahagiaan dan penderitaan seluruh makhluk ciptaannya dengan kuasa mutlak. Sedangkan Yesus yang memberikan kesaksian yang benar kepada Pontius Pilatus berarti bahwa Yesus sebagai satu-satunya kebenaran dan raja, segala raja yang telah menyatakan dirinya sebagai Mesias sejati di hadapan Pilatus. Di sini kita menemukan dasar agar kita bisa terus berjuang dalam peperangan rohani. Pertama, kita harus percaya sepenuhnya kepada kedaulatan mutlak Allah. Amin. 사람이 태어나고 죽고 크고 작고 강하고 약고 부하고 Manusia lahir, tumbuh besar, mati, itu semuanya di tangan Yesus. 절대 주권입니다. Itu semuanya di tangan Tuhan. Dan yang kedua, kita harus secara tegas memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Kristus, 예수님이 그리스도로 인생의 모든 yaitu kebenaran Injil yang sejati. 거 말하면 그건 Kalau kita mengatakan hal yang lain, maka perjuangan itu tidak akan bertahan dengan lama. 주님 오시는 Kita harus terus menerus dengan setia bersaksi bahwa Yesus adalah Kristus sampai hari kedatangannya kembali. 증거할 수 있는 그래야 사단이 계속 Dengan demikian, walaupun iblis akan terus menyerang dan mencoba
mencoba untuk menipu kita melalui berbagai masalah dan peristiwa, kita tidak akan tertipu. 예수 그리스도는 무장된 성도는 하나님께서 특별히 보호하시고 지키신다. Karena orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus pasti akan dilindungi. 아무 이유 없어요. Karena iblis 해결 다 했는데 tidak memiliki 하나님께 속이는 kuasa. 약간 속이고 빠지고 Mungkin cuman 그 후회하게 만들고 속이고 빠지고 cara kerjanya adalah cuman membohongi saudara dan saudara merasa bersalah sesaat seperti itu saja. 피하지 마세요. 베드로서 5장 9절에 믿음을 굳건히 하여 Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-9 dikatakan agar kita memperkokoh iman dan melawan iblis. 말합니다. 문제가 오거든. 아 이게 지금 흑암이 시작하구나. Kalau terjadi masalah, saudara harus bisa melihat bahwa itu adalah serangan iblis. 우리나라 속담에 노비를 피하면 공을 만난 Dalam peribahasa Korea ada ungkapan seperti ini. 힘든 환경을 Jika saudara menghindari rusa, maka saudara akan bertemu dengan harimau. 더 어려운 상황이 Artinya, jika kita hanya berusaha lari dengan akal-akalan tanpa menghadapi dan mengatasi kesulitan, maka keadaan yang lebih sulit dan yang berat bisa datang menimpa kita. 하나님 준 장애물이 아니에요. 장애물이란 것은요 넘어가라고 주신 거예요. Saudara-saudari, dengan mata rohani kita harus melihat bahwa rintangan bukanlah sesuatu untuk berhenti atau dihindari, melainkan untuk untuk dilewati. Jika Allah menyertai kita, 하시기 바랍니다. tidak akan ada rintangan yang tidak bisa kita atasi. Inilah keindahan kehidupan iman. 넘지 못할 장애물이 없다는 거지요. 이것이 신앙생활의 묘미입니다. 정면 돌파. 이런 신앙생활의 맛을 보면서 하나님 나라 확장에 주역들 되기를 주님으로 축복합니다. Saya memberkati dalam nama Tuhan agar komunitas Yeon merasakan kenikmatan iman yang sejati ini dan memperluas kerajaan Allah. 왜냐하면 우리 교회는 2부가 늦으면 3부가 밀려와가지고 Kan saya harus berkhotbah dengan cukup cepat hari ini karena 3부에 오는 분들이 kalau sudah selesai ibadah yang kedua ini, supaya ibadah yang ketiga bisa segera mulai. 6층에 차대가 나간 데는 30 이상 걸린단 말이에요. 그러니까 막 밀려오죠, 나가죠. Supaya orang yang naik turun dengan lift bisa segera 전 번역 naik dan turun. 거룩한 전쟁에 보면 Sebagai kesimpulan dalam buku Perang Kudus karya John Bunyan dikisahkan bagaimana iblis mengajarkan secara melawan Allah, 쇠로 만든 숭배 yaitu dengan mengenakan baju sirah tertentu. Ini adalah baju sirah yang terbuat dari besi, yaitu hati yang keras. 박한 마음 Hati yang keras. 계속 입고 있으면 Jika saudara terus memakainya, belas kasihan tidak akan bisa menaklukkanmu. Penghakiman pun tidak akan membuatmu takut. 사단은요 Karena iblis selalu berusaha agar kita memiliki hati yang keras, 용서 sehingga kita tidak dapat menerima firman Allah. 계속 강팍한 마음을 왜 사단은 그 특징이에요. Itu adalah ciri khusus 강팍한 마음을 줘. supaya berkeras hati, 긍휼이 없습니다. tidak memiliki 하나님의 말씀을 받아들이지 않습니다. belas kasih, supaya tidak bisa menerima firman Allah. 절대 은혜 못 받도록 앉아 있어요. 앉아 소용없어요. Walaupun duduk dan mendengarkan firman, tidak ada gunanya. 말씀 안 받습니다. Tidak akan dengar. Walaupun duduk di sini tidak akan mendengar. 그 이유가 Alasannya adalah dalam 2 Timotius 3:16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian setiap orang yang diperlengkapi untuk setiap berbuat baik. 하나님의 말씀을 Karena firman Allah, saya berharap supaya saudara percaya dengan firman Tuhan. 방망이 Itu adalah 다친 거 다 부숴버리는 능력이 있어요. itu adalah 하나님 말씀 칼이 kekuatan untuk melawan. 이 대적을 물리칠 수 있는 능력이 있어요. 하나님 말씀 불이에요. Firman Tuhan itu adalah senjata 같은 벽을 다 녹일 수 있어요. dan kekuatan untuk melawan iblis. 기도예요. 내가 나갈 방향을 다 알려주십니다. 하나님 말씀은 물이에요. 내 인생의 찌꺼기 다 씻어버릴 수 있다니까요. 하나님 말씀 나의 힘이에요. Karena firman Allah membuat orang menjadi sempurna dan memperlengkapi dengan kemampuan untuk melakukan segala sesuatu dengan baik. Maka iblis berusaha sekuat tenaga agar kita tidak memiliki hati yang
agar kita memiliki hati yang keras, supaya kita tidak bisa menerima firman Allah, tidak bisa berkonsentrasi, tidak bisa menerima yang dalam hidup. Itulah sebabnya momen menerima firman Tuhan saat ini adalah sangat penting. Sumber kekuatan mendasar yang terus berjuang dalam pertempuran iman dan peperangan rohani terletak pada firman Allah. Saya memberkati seluruh jemaat gereja Yewon agar minggu ini pun sebagai manusia Allah, saudara berpegang teguh pada firman yang telah disampaikan hari ini dan berani menantang diri untuk merebut tanah perjanjian. Negara yang paling miskin merupakan negara yang paling berbahagia. Kenapa demikian? Karena mereka tidak membanding-bandingkan. 오늘 이 시간에 여러분 은혜 받으면 최고로 행복자가 됩니다. Saya percaya supaya ketika saudara mendengarkan firman hari ini, saat ini merupakan saat yang paling penting. 모든 선한 일을 향할 수 있는 능력을 갖추기 때문에 사단은 어떻게 해서든 강팍한 마음을 주는 Kalau saudara memperlengkapi diri saudara dengan firman Tuhan, walaupun iblis menyerang bagaimanapun juga, tidak membuat kita tidak percaya, membuat kita tidak mendengar, membuat kita tidak bisa mendapatkan berkat secara rohani, itu tidak akan bekerja. 나가 다 잊어버리게. Itu akan keluar lagi. 사단에서 나가다 신경질 나가 다 은혜 다 쏟아버리게. 그래서 지금요 하나님 말씀을 받은 이 자리가 너무 중요하단 말이에요. Oleh karena itu, ketika mendengarkan firman hari ini sangatlah penting. 싸울 수 있는 그런 Karena firman memberikan 하나님의 살아계신 말씀 속에 있다. Karena firman memberikan kekuatan dan keyakinan bahwa Yesus hidup dalam diri, Kristus hidup dalam diri kita, dan memberikan kita kekuatan untuk melawan kuasa iblis. 하나님의 보혈을 체험하는 응답의 시간표 되기를 주님으로 Saya berdoa supaya saudara bisa mendapatkan firman seperti susu dan madu. 시태에서 함께하는 특별한 선교 축제 나눔 영계 모든 우리 영계를 위해서 오늘 시태에서 임원들이 직원들과 많이 며칠 전부터 이 무대 다 준비하고 Beberapa hari ini panggung kecil sudah dipersiapkan. 우리 교회에 대해서 잘 그렇게 충분히 이해하고 그래서 이 방송팀들이 오고 지금 Dan beberapa orang tim dari CTS, 부사님부터 임원들 박수로 우리 환영합니다. mari kita memberikan tepuk tangan kepada tim dari CTS ini. 이제 그 CTS가 어떤 사역을 하는지 영상을 잠깐 보시고 잠깐 보시고 빨리 들으시기 바랍니다. 언젠가는 한 번쯤은 영상으로 한번 섬기고 싶다 그런 마음으로 아마 스트레스에 오게 되었던 것 같습니다. 어쨌든 우리가 가지고 있는 여건 자체가 이렇게 넉넉하지 못하다 보니까 그만할까 이런 생각도 되게 많이 했었고 저희가 어디든 복음이 있는 곳이라면 찾아가야 되다 보니까 재난 현장에 갈 때 좀 많이 겁도 나고 애정 어린 마음으로 기도해 주시고 후원해 주시는 분들의 마음을 들을 때 누군가는